Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan ke-8 ini saya akan membahas mengenai neraca saldo penutup dan jurnal pembalik. Apa itu yang dimaksud dengan neraca saldo penutup? Seperti kita ketahui kan ada 3 jenis neraca saldo. Ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo sebelum penyesuaian, angka-angkanya diambil dari buku besar sebelum dilakukan posting jurnal penyesuaian. Sedangkan angka-angka dari neraca saldo setelah penyesuaian sama dari buku besar, tetapi setelah posting jurnal penyesuaian. Sedangkan neraca saldo setelah penutupan, angka-angkanya diambil dari buku besar setelah posting jurnal penutup. Nah, akun-akun yang terdapat pada neraca saldo penutup merupakan akun-akun laporan posisi keuangan. Jadi akun-akun rugi laba tidak akan ada lagi dalam neraca saldo setelah penutupan. Karena sudah ditutup sehingga saldonya menjadi nol. Yang tidak ditutup adalah akun-akun laporan posisi keuangan. Nah, berikutnya neraca saldo penutup tidak harus dibuat. Ini boleh dibuat, boleh juga tidak. Sumber data neraca saldo penutup. Ini pertama kita ngambil dari jurnal penutup, posting ke buku besar setelah penutup, baru neraca saldo setelah penutup. Jadi angka-angkanya diambil dari buku besar setelah dilakukan jurnal penutup. Ini neraca saldo penutupan. Contoh neraca saldo setelah penutup. Ini ada kas, ada piutang, perlengkapan, sewa. Coba kita lihat ini ada akun aset 101, 102, 103, 104 sampai 112. Dan ada akun kewajiban 201, 202, 203, 204 dan ada akun modal 301. Jadi akun-akun pada neraca saldo setelah penutup ini ada 3, akun aset, kewajiban, dan modal. Jumlah debit dan kreditnya tentu saja harus sama. Berikutnya mengenai jurnal pembalik. Pengertiannya, apa itu jurnal pembalik? Jurnal untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Ini jurnal pembalik. Jadi ada jurnal penyesuaian, ada jurnal penutup, nanti ada jurnal pembalik. Apa tujuan dilakukan jurnal pembalik? Untuk konsistensi dalam pencatatan. Waktu pencatatannya jadi pada awal periode berikutnya. Jadi biasanya di bulan Januari ini. Nah, untuk pencatatannya boleh dibuat, boleh juga tidak. Jadi kalau saudara tidak suka dengan jurnal pembalik, boleh saja tidak dibuat. Kalau suka ya silakan dibuat. Sumber datanya diambil dari jurnal penyesuaian, tapi tidak semua jurnal penyesuaian dilakukan jurnal pembalik. Yang diambil itu apa? Yaitu pos antisipasi dan pos transitoris, tetapi menggunakan pendekatan beban dan penggunaan pendekatan pendapatan untuk pos transitorisnya. Contoh misalnya, di sini ada jurnal penyesuaian. Ada A, B, C, D, dan E. Ini beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit, beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit, beban gaji di kredit, utang gaji di kredit, beban bunga di kredit, debit, utang bunga di kredit. Nah, pertanyaannya, mana yang dilakukan jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian ini? Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa data dari jurnal pembalik diambil dari jurnal penyesuaian. Tapi tidak semua jurnal penyesuaian dilakukan jurnal pembalik. Jadi yang diambil hanya pos antisipasi saja, itu pos beban gaji dan pos beban bunga D dan E. Nah, ini bagaimana membaliknya? Membaliknya utang gaji di debit, beban gaji di kredit. Di sini utang bunga di debit, beban bunga di kredit. Nah, ini untuk jurnal pembalik. Contoh berikutnya, misalnya contoh kasus jurnal pembalik. Ini data penyesuaian 31 Desember 2019. Gaji yang masih harus dibayar 31 Desember 2019 adalah 30.000.
Transaksi pembayaran gaji 5 Januari tahun 2020 dibayar gaji bulan Desember 2019 sebesar 30.000. Diminta jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, jurnal pembayaran gaji. Yang B, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembayaran gaji. Yang A dilakukan jurnal pembalik, yang B tidak dilakukan jurnal pembalik. Perbedaannya jurnalnya seperti apa? Sebagai berikut. Jurnal penyesuaian beban gaji, utang gaji. Jurnal penutup iktisar rugi laba, beban gaji. Jurnal pembaliknya utang gaji, beban gaji. Nah, nanti pembayarannya beban gaji di debit, kasnya di kredit. Sedangkan jika jurnal pembalik tidak dibuat, nomor 1 sama, ini nomor 2 sama, nomor 3 ini tidak dibuat. Maka pada saat pembayaran gaji, utang gaji di debit, kasnya di kredit. Ini bedanya di nomor 4 deh. Kalau yang jurnal pembalik dibuat, jurnal pada saat bayarnya, beban gaji di debit, kasnya di kredit. Sedangkan jika jurnal pembalik tidak dibuat, jurnalnya utang gaji di debit, kasnya di kredit. Nah, itulah yang dimaksud dengan jurnal pembalik. Jadi artinya boleh dibuat, boleh tidak. Kalau tidak dibuat pada saat pembayaran, jurnalnya akan berbeda. Yang satu ke beban gaji, yang satu ke utang gaji. Terima kasih.